Ustadz, insya Allah kita akan membahas satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, rekan-rekan sekalian, jamaah, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan dan tuturkan di akhir puasa kita yang ke-16 ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kita meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Engkau dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak terasa kita sudah sampai hari ke-16. Dan yang perlu kita camkan, Allah berfirman ketika Allah berbicara tentang Ramadan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Allah menyatakan ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Hanya beberapa hari saja. Allah nggak mengatakan Ramadan itu 1 bulan. Allah nggak mengatakan Ramadan 30 hari. Ketika Allah mewajibkan kita untuk berpuasa di ayat 183-nya, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berikutnya langsung Allah katakan ayyaman ma'dudat. Hanya beberapa hari. Hanya beberapa hari saja. Dijelaskan oleh sebagian para ulama, Allah ingin memberikan info kepada kita betapa uniknya Ramadan. Betul Ramadan 1 bulan, tapi taste-nya hanya beberapa hari. Allah buat Ramadan itu cepat, dan ini bukan sugesti. Beberapa hari ini kita sering berpikir gila cepat banget ya, ternyata udah setengah bulan aja. Itu bukan sugesti kita, itu real. Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya di Ramadan. 1 bulan rasanya hanya beberapa hari saja. Ayyaman ma'dudat. Antitesis dari ini, itu ketika 1 hari saat Dajjal itu muncul. 1 hari pada saat Dajjal muncul itu berapa, kira-kira berapa? 1000. 1 juta juga bukan? Bukan. 1 tahun. Lalu hari keduanya 1 bulan. Jadi 1 hari, tapi gak selesai-selesai. Enggak maghrib-maghrib, karena 1 hari lamanya seperti 1 tahun. Allah maha mampu membuat itu semua. Tapi di Ramadan, teman-teman sekalian, Ramadan kebalikannya. Antitesis dari hari-hari di masa Dajjal itu turun atau datang. Ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari. Tiba-tiba 10 hari pertama selesai, lalu 10 hari kedua selesai, lalu masuk 10 hari terakhir, berakhir semua. Dan kalau dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah, ragima anfu rajulin, celaka dia di dunia maupun di akhirat. Man dakhala alaihi Ramadan, barang siapa yang memasuki bulan suci Ramadan, thumman salakha, lalu ketika Ramadan itu berakhir, falam yukfar lah, lalu ternyata dosa-dosa dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, celaka dia. Ternyata waktu kita nggak sampai setengah lagi. Kita sudah berada di hari ke-16. Dan di hadapan kita ada prime time-nya Ramadan. Di hadapan kita ada puncak-puncaknya Ramadan. Di hadapan kita ada malam-malam terbaik, malam-malam istimewa, malam-malam yang kata Nabi SAW dalam hadis surat Imam An-Nasai, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah Anda apa itu malam Lailatul Qadar?
Allah menjelaskan kepada kita Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, satu malam itu lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding 1000 bulan. Para ulama banyak di antara mereka mengatakan artinya beribadah di satu malam itu pahalanya, keutamaannya, keberkahannya itu lebih mulia dan lebih besar daripada beribadah non-stop selama 1000 bulan penuh. 83 tahun dan 4 bulan. Allahu Akbar. 83 tahun, 4 bulan. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari. Kita isi dengan sholat, berzikir, qiraatul Quran, birrul walidain, silaturahim, berbuat baik, infak, sedekah. Itu nggak bisa mengalahkan ibadah kita di satu malam yang bernama Lailatul Qadar. Siapa di antara kita yang bisa beribadah 83 tahun dan 4 bulan kurang lebih? Allahu Akbar. Siapa di antara kita jemaah sekalian? Apalagi kita semua yang ada di ruangan ini. Ini kan wajah-wajahnya wajah-wajah cepat mati semua. Loh benar, siapa yang tersinggung? Allah mengatakan ketika hari kiamat, faltanzur nafsum madza taksibu ghadan. Sandangnya setiap jiwa itu ingat apa yang akan dia persiapkan untuk hari esok. Allah katakan hari kiamat itu hari esok, saking cepatnya. Dan menurut Nabi kita, bukan menurut saya ya, menurut Nabi kita, mayoritas yang ada di sini itu nggak sampai 83 tahun. Masih ingat sabda Nabi SAW, a'maru ummati, umur umatku mayoritas itu antara 60-70 tahun. 83 tahun kita gunakan untuk ibadah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Hanya dengan memaksimalkan dan mendapatkan satu malam yang bernama Lailatul Qadar. Oleh karena itu tidak heran di awal-awal surat Ad-Dukhan Allah berfirman inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan berkah, penuh dengan keutamaan, penuh dengan kebaikan. Karena kebaikan di sana levelnya di atas 1000 bulan. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam di mana para malaikat turun ke langit bumi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Al-Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya mengatakan, malaikat turun untuk mengaminkan doa-doa yang kita panjatkan. Allahu Akbar. Doa yang antum panjatkan diaminkan bukan oleh seorang ustaz, bukan seorang kiai, bukan seorang habib, para malaikat mengamini doa-doa kita semua. Apa arti amin? Arti amin adalah Rabbana taqabbal minna, ya Allah kabulkan. Siapa yang gak ingin mendapatkan keutamaan itu? Doanya diaminkan malaikat. Malaikat meminta agar Allah mengabulkan doa yang kita panjatkan. Ketika kita berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah, malaikat mengaminkan, ya Allah terimalah doa si fulan ini. Ketika kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nar, ya Allah lindungilah aku dari siksa api neraka. Lalu malaikat-malaikat mengatakan, kabulkanlah doa dia ya Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Dan luar biasanya, keutamaan itu sampai waktu subuh. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan, malam itu malam keselamatan. Al-Imam Mujahid mengatakan, salah satu tafsir atau makna keselamatan pada malam tersebut, syaitan Allah belenggu, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi relatif musuh kita pada malam itu hanya hawa nafsu kita. Tidak ada X factor di malam tersebut. Karena gangguan dari luar tidak bisa mengganggu kita. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam yang utama. Lalu bagaimana kita mendapatkannya? Hadirin, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan malam itu? Itu kan yang harus kita kepoin sekarang. Kapan jatuhnya malam itu? Perlu kita camkan. Kalau antum buka buku-buku para ulama, terjadi khilaf yang kuat di tengah-tengah para ulama kita.
Bukan satu pendapat, bukan dua pendapat, bukan tiga pendapat, bukan empat pendapat, bukan lima pendapat, bukan enam pendapat, tapi kurang lebih 9 atau 10 pendapat tentang masalah ini. Dan pendapat terkuat kembali kepada sabda Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Bukhari. Taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Lalu Nabi SAW mengatakan di hadis yang lain, lagi-lagi dikeluarkan Imam Bukhari, taharrau lailatul qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita camkan. Ulama mazhab Syafi'iyah, mazhab fikih yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia, sadar apa tidak sadar. Tapi kalau kita lihat di negara kita, ritual yang tercermin itu ibadah-ibadah mazhab Syafi'iyah. Ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan, sebagaimana dikatakan Imam Nawawi, bahwa malam-malam genap punya peluang terjadi malam Lailatul Qadar. Malam-malam genap itu punya peluang. Malam ke mungkin 20, 22, 24, 26, 28, dan 30. Kenapa demikian? Karena mereka katakan bahwa riwayat yang mengatakan ganjil, riwayat yang mengatakan malam-malam ganjil, itu bukan pengkhususan, tapi penekanan. Jadi bukan pengkhususan, tapi penekanan. Jadi seakan-akan Nabi mengatakan, cari di 10 malam terakhir, tapi tekankan di ganjil. Genap masih ada peluang, tapi tekankan di ganjil. Dan secara kaidah usul fikih, pendalilan ini kuat. Kalau pakai istilah usul fikih itu dzikrul khas ba'dal am. Penyebutan sesuatu yang khusus setelah yang umum itu seringkali bukan pembatasan tapi penekanan. Misalnya telah datang ke restoran angkatan tahun 90. Budi angkatan 90. Lalu berikutnya ada statement lagi mengatakan Budi datang ke restoran. Penyebutan Budi ini bukan pembatasan yang datang hanya Budi, tapi ini penekanan. Kenapa? Karena sebelumnya dikatakan anak-anak angkatan 90 sudah pada datang. Jadi penyebutan Budi secara khusus itu bukan pembatasan tetapi penekanan. Begitu juga yang dikatakan ulama mazhab Syafi'iyah. Penyebutan malam-malam ganjil setelah di sisi lain Nabi mengatakan 10 malam terakhir secara umum, baik yang genap maupun yang ganjil, itu bukan pembatasan bahwa hanya ada di malam ganjil, tapi itu penekanan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian, saran saya, tidak perlu kita terlalu pusingkan mana yang rajih, genap atau ganjil. Tapi jadilah seorang safety player di 10 malam ini. Karena resikonya terlalu besar kalau kita hanya terpaku dengan yang ganjil. Dan ulama-ulama yang mengatakan genap juga punya peluang, itu bukan ulama-ulama sembarangan. Ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar. Seperti Imam Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan para ulama-ulama yang lain. Oleh karena itu, anggap saja setiap malam di 10 malam terakhir ini adalah malam yang berpotensi menjadi malam Lailatul Qadar. Terlepas apa yang rojih. Kalau kita manfaatkan 10 malam hari ini, insya Allah dapat. Karena Nabi yang mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan.
Walaupun Nabi tekankan secara khusus fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, walaupun banyak juga para ulama yang menekankan di malam ke-27, tapi tren yang berkembang di sebagian kalangan hanya iktikaf di malam 27 ini hal yang keliru. Anggap saja malam ke-27 itu roji, sebagian seperti Abdullah bin Abbas mengatakan malam ke-27. Tapi ketika kita hanya beribadah di malam ke-27, itu bukan karakter orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan istiqomah pasca mendapatkannya. Dia akan istiqomah setelah dia meraihnya. Jadi kalau malam Lailatul Qadar di malam ke-21, dia akan istiqomah di malam ke-22, 23, 24, 25, 26, sampai di bulan Syawal. Adapun tren yang berkembang hanya beribadah di malam 27 atau di malam 25, lalu dia tidak hadir lagi di masjid Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukanlah karakter orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam itu kita harus cari di 10 malam terakhir. Pertanyaannya rekan-rekan sekalian, gimana cara kita mencarinya? Nggak ada yang lebih ngerti cara mencari malam tersebut kecuali baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengajarkan, dan Nabi memperlihatkan, bahkan mencontohkan bagaimana harus bersikap di 10 malam terakhir. Dan kita bernafas lega, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana Nabi kita di 10 malam itu. Aisyah mengatakan, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru. Nabi itu kalau masuk 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan tali ikat pinggang beliau. Wa ahya lailahu. Lalu beliau hidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu. Lalu beliau bangunkan keluarga beliau. Kita akan bersama dengan 3 hal ini beberapa menit ke depan. Yang pertama, syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan tali ikat pinggang beliau di 10 hari ini. Apa maknanya teman-teman sekalian? Apa maknanya? Suruh pakai gesper? Anda pakai gesper enggak? Bukan secara letter lock. Ada 3 makna kata para ulama. Dijelaskan Al-Hafidh Ibnu Hajar dan para ulama yang lain. Yang pertama, ini adalah bahasa kiasan tentang semangat beribadah di 10 hari terakhir. Semangat beribadah. Jadi kalau orang Indonesia punya istilah sing-singkan lengan baju, orang Arab punya slogan. Kencangkan ikat pinggang. Kencangkan ikat pinggang. Nabi semangat beribadah di 10 malam terakhir ini. Beliau habis-habisan. Dalam riwayat Muslim, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau semangat beribadah di 10 malam terakhir dengan ibadah yang gak pernah dilakukan atau dengan semangat yang tidak pernah terlihat di hari-hari yang lain. Ini 10 hari terakhir. Nabi kita SAW semangat beribadah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nabi kita beribadah dengan semangat yang gak pernah terlihat di 10 kedua atau 10 pertama. Di bulan Sya'ban, di bulan Syawal, di bulan Rajab. Ini 10 malam terakhir. Ibadah kita harus lebih lagi daripada 20 hari ini. Ibadah kita harus lebih semangat lagi dari hari-hari ini. Ini 10 malam terakhir. Nabi yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau nggak punya dosa kecuali kesalahan sedikit saja. Ketika berhadapan dengan Ibnu Ummi Maktum, ketika mengharamkan madu, hanya beberapa saja. Nabi sosok yang dijamin masuk surga dan pintu surga tidak akan terbuka kecuali diketuk oleh beliau. Di 10 hari ini beliau habis-habisan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, tidak
berhubungan dengan istri beliau atau tidak berhubungan intim atau muqaddimahnya dengan istri atau pasangan beliau. Kenapa demikian? Karena beliau semangat beribadah. Kenapa demikian? Alasan yang kedua karena beliau beriktikaf. Sedangkan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Dan janganlah kalian berhubungan dengan istri kalian ketika kalian sedang iktikaf. Kita semua sepakat bahwa apabila orang beriktikaf berhubungan intim dengan istrinya, iktikafnya batal. Dan beliau selalu beriktikaf di 10 malam terakhir. Jadi beliau tidak berhubungan dengan istri beliau. 10 malam tersebut fokus beribadah, fokus baca Quran, fokus tilawah, fokus berdoa, fokus qiyamul lail. Dan nanti kita akan sebutkan bagaimana qiyamul lail Nabi SAW. Sehingga beliau cuti berhubungan intim dengan istri beliau. Ini sosok yang dijamin masuk surga. Ini sosok pemimpinnya umat manusia pada hari kiamat. Sibuk beribadah di 10 malam terakhir. Makna yang ketiga dijelaskan sebagian para ulama. Artinya sunnah Nabi di 10 malam terakhir kita mencutikan atau meminimalisasikan aktivitas-aktivitas dunia kita yang mubah. Itu sunnah. Jadi kalau bisa cuti. Kalau nggak bisa cuti, minimalisasikan. Yang bisa dipending, dipending. Yang bisa di cancel tanpa zolimin orang, cancel. Yang bisa ditunda dulu dan reschedule, reschedule. Kenapa demikian? Karena berhubungan intim dengan istri hukumnya apa? Hukumnya apa hadirin? Mubah. Pada dasarnya hukumnya mubah, tapi kalau kita niatkan sebagai sarana menuju akhirat, mendapatkan pahala. Berhubungan intim dengan istri hukumnya mubah. Berarti ketika Nabi SAW selama 10 hari itu tidak berhubungan intim dengan istrinya, yang notabene mubah, terlebih lagi beliau beriktikaf, dan tentu saja beriktikaf, beliau liburkan seluruh aktivitas dunia beliau. Ini menunjukkan sunnah Nabi SAW yang hendaknya dicamkan oleh seorang muslim. Liburkan atau minimalisasikan aktivitas duniawi kita selama memungkinkan. Kecuali kalau darurat, kecuali kalau jatah cuti udah habis, kecuali kalau kita nggak bisa lagi ngambil cuti tersebut, kecuali kalau itu darurat, kalau kita nggak cari nafkah hari ini besok mati misalnya begitu. Tapi kalau masih bisa ditunda, masih bisa di cancel, toko masih bisa ditutup, pesanan bisa di-cut hadirin yang dirahmati Allah. Ini 10 malam terakhir. Kalau Nabi saja demikian, bagaimana dengan kita? Kalau Nabi saja demikian, bagaimana dengan kita? Kapan lagi? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah minta kita cari malam ini hanya di 10 hari. Hanya 10 hari. Allah nggak minta kita nyari di 4 bulan. Allah nggak minta kita nyari di 3 bulan. Allah nggak minta kita nyari di 10 bulan. Allah nggak minta kita nyari di 1 bulan atau di 20 hari. Allah hanya minta kita nyari di 10 malam. Kalau saja Allah minta kita nyari di 6 bulan, worth it apa enggak? Worth it. Orang 1000 bulan kok. Kita habis-habisan ibadah selama 6 bulan, lalu ganjarannya lebih baik daripada 1000 bulan. Akal sehat mana yang mengatakan itu enggak worth it? Itu worth it, itu layak. Allah enggak mau. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridukumul usra. Allah ingin kemudahan bagi kalian. Allah enggak ingin menyulitkan kalian. 10 malam deh, 10 malam. Masa enggak bisa juga sih? Masa enggak bisa kita rugi dikit aja tentang dunia? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Karena banyak orang salah kaprah dalam memahami keberkahan di Ramadan. Orang berpikir keberkahan di Ramadan adalah fasilitas dunia. Alhamdulillah Pak Ustadz, bulan Ramadan ini berkahnya luar biasa. Kenapa Mbak? 70 toples Pak Ustadz. Itu baru nastar. Kalau kastengel 50. Kalau puri salju 60. Belum gamis-gamis di toko online kita. Ada 70 piece yang laku. Lalu bacaan Quran Mbak udah berapa?
Ya baru Ali Imran sih Pak Ustadz, subhanallah Imran. Itu malam ke-29 baru sampai Ali Imran di lap pertama. Hadirin yang dirahmati, itu bukan keberkahan. Itu talbis iblis. Talbis iblis. Itu tipu daya iblis. Liburkan. Dan hanya 10 hari. Dan balil insanu ala nafsihi basira. Setiap orang lebih tahu tentang kondisi dia. Kalau darurat, jangan. Kalau memang harus, jangan. Tapi kalau bisa, ini cuma masalah keuntungan, ini cuma masalah rugi dikit, kenapa kita nggak mau rugi di 10 hari ini? Dan ini bukan levelnya para ulama. Level para ulama seperti Al-Imam Al-Mulai dari tanggal 1 toko udah tutup. Tanggal 1, kita tekan tanggal berapa? Malam 17. Beliau dari tanggal 1 toko tutup. 1 apa? 1 Sya'ban. Bukan 1 Ramadan, 1 Sya'ban tutup. 2 bulan tutup toko. 2 bulan. 1 bulan untuk TC masuk Ramadan, 1 bulan kompetisi di Ramadan fastabiqul khairat. Makanya jadi. Makanya berhasil. Makanya khatamannya lancar. 10 hari terakhir hadirin yang dirahmati Allah. Hadirin, Nabi kan juga cari nafkah. Nabi istrinya 9, antum istrinya berapa? Ya Allah, kayak sibuk banget sama dunia nih. Ada yang cuma 1, ada yang jomblo, ada yang 1,5. Subhanallah. Terus gak berani meliburkan aktivitas kita. Nabi 9. Itu biaya rumah tangganya berapa? 9 istri. Belum cucu-cucu. Berani itu. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kalian lebih memprioritaskan dunia kata Allah Subhanahu wa taala. Mana cinta akhiratnya? Kita nggak usah bicara Sya'ban, kita nggak usah bicara Syawal, 10 hari terakhir Ramadan, apa yang bisa kita persembahkan untuk Allah? 10 hari terakhir. Kalau Nabi beri bisa, padahal beliau sudah berada di comfort zone, itu masih ibadah, masih mengkat aktivitas-aktivitas mubahnya. Tapi kita produksi lagi, buka dagangan lagi. Padahal sekali lagi tabungan masih ada. Hadirin gini aja, simpel aja. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, emangnya nggak diganti sama Allah? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi kita nggak berbicara rugi atau untung gitu. Ini hanya bicara keuntungan, cuman berani nggak gitu loh. Berani nggak kita lebih memprioritaskan yang intangible daripada yang tangible. Yang nggak kelihatan daripada yang omset atau keuntungan depan mata. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Apa sih karakter pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang percaya, yang yakin sama hal yang gaib. Betul, 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan, itu hal yang gaib. Tapi bukanlah itu tanda-tanda atau ciri khas orang yang bertakwa. Yakin sama hal yang gaib. Hadirin 10 malam ini, itu semua kasih promo, Allah kasih promo, mall kasih promo, tukang jualan kasih promo, tukang tiket kasih promo. Promo mana yang mau kita pilih? Kita mau mana? Mau baca Quran atau ke night sale? Emang night sale berapa persen sih? 99%. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan tuh berapa persen? Coba matematikanya bagus waktu SD siapa? 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa persen? Kalau saya jelas dapat 5 dulu, jadi jangan ditanya. Yang dapat bagus. Nah, tapi kita lebih percaya dengan promonya manusia. Dengan dalih keluarga butuh nafkah lah, dengan itulah. Saya nggak berbicara yang real seperti itu. Tapi mayoritas kan enggak. Ini hanya dunia. Liburkan, tunda. Kalau mau belanja nanti pas Syawal. Ya tapi kan diskonnya udah habis Pak Ustadz. Allah lebih besar lagi promonya. Yang terpenting kan bukan harganya. Yang penting kita mampu beli apa enggak. Kan gitu. Mau harga murah kalau nggak mau beli juga percuma. Dan Allah kan jamin. Ya ja'allahu makhraja. Allah kasih jalan keluar tuh. Jadi kalau kita mau beli sesuatu, asal kita bertakwa,
dan itu jelas halal, ada aja jalan keluarnya. Ini 10 hari terakhir hadirin. 10 hari terakhir. Allah hanya minta 10 malam. Semahal itukah dunia kita? Ala inna sil'atallahiyal ghaliyah. Ala inna sil'atallahiyal jannah. Ketahuilah yang Allah tawarkan kepada kita semua itu mahal, kata Nabi. Yang Allah tawarkan itu surga. Wa man taraka syai'an ittiqa'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena berusaha bertakwa kepada Allah, Allah akan ganti yang lebih baik daripada hal itu. Ini hanya masalah keyakinan. Ini bukan masalah nominal, ini masalah keyakinan. Dan sekali lagi jangan berpikir orang yang meliburkan dan totalitas di 10 malam ini itu nggak dapatkan keuntungan duniawi ya. Dan atau sebaliknya, yang habis-habisan sibuk dengan dunianya di 10 hari ini pasti omsetnya lebih besar. Enggak. Kan ada istilah di dunia pembukuan, yang penting saldo akhir. Itu. Jadi bukan saldo ketika 1 Syawal, nanti kita lihat. Saldo akhir mana yang paling besar di akhirat nanti. Adapun di pertengahan jalan itu biasa, ada naik, ada turun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Syadda mi'zarahu. Kalau bisa kita itikaf, itikaf. Kalau nggak bisa, cancel yang bisa kita cancel. Reschedule yang bisa kita reschedule. Tutup dagangan kita kalau kita bisa tutup dagangan kita. Persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini 10 malam terakhir. Syadda mi'zarahu. Yang kedua, wa ahya lailahu. Beliau hidupkan malam-malamnya. Beliau hidupkan malam-malamnya. Sebagian para ulama mengatakan beliau enggak tidur kecuali beberapa saat saja di malam-malam 10 hari terakhir. Tapi Aisyah enggak menjelaskan. Jadi beliau bisa tidur 1 jam, bisa tidur 40 menit, bisa tidur setengah jam. Yang jelas mayoritas waktu malam dihabiskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau kita capek di siang hari karena aktivitas, karena kita nggak mau, karena kita sayang, kita eman-eman, kata orang Jawa, gimana kita bisa menghidupkan malam-malam tersebut? Ngantuk udah. Apalagi traffic Jakarta seperti ini, harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan. Hidupkan malam-malamnya, ini sunnah Nabi SAW. Dengan cara apa? Bagaimana kita menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir? Agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, jaga sholat wajib. Dan bagi laki-laki berjamaah. Jaga sholat wajib berjamaah. Kalau kita bicara malam berarti jaga maghrib, jaga isya, dan jaga subuh berjamaah. Al-Imam Syafi'i dalam Qaulul Qadimnya mengatakan, barang siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah dapat Lailatul Qadar. Begitu juga dengan penjelasan Sa'id bin Musayyib. Jadi zona aman kita di 10 malam terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sholat isya berjamaah, subuh berjamaah. Itu penjelasan Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan demikian? Karena hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, man shallal isya fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka bonus pahalanya itu seperti sholat taraweh setengah malam suntuk. Setengah malam. Jadi sholat isya itu seperti bonus pahalanya antum taraweh sampai jam 1. Sampai jam 12. Wa man shalla subha fil jama'ah faka'annama qama laila kullah au kama qala. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia menyempurnakan sehingga bonus pahalanya salat malam semalam suntuk. Para ulama menyatakan maksudnya isya berjamaah setengah dan subuh berjamaah setengah. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Aini dalam Syarah Abu Dawud, dijelaskan oleh Imam Al-Munawi, dijelaskan Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Akhwadhi, dan para ulama-ulama pensyarah hadis yang lain. Jadi sholat isya berjamaah setengah malam,
dan sholat subuh berjamaah setengah malam. Berarti kalau kita sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, berarti full di sisi Allah kita seperti orang yang sepanjang malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai detik terakhir sebelum waktu subuh. Dapat nggak tuh Lailatul Qadar? Jelas dapat. Makanya Imam Syafi'i dengan kecerdasan beliau mengatakan zona amannya isya berjamaah dan subuh berjamaah. Setelah kita jaga zona aman ini, apalagi? Tarawih, qiyamul lail, dan usahakan khususnya bagi laki-laki berjamaah. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat tarawih bersama imam, maka dia mendapatkan pahala salat tarawih semalam suntuk. Jadi kalau kita salat bersama imam, walaupun cuma 1 jam, walaupun cuma 50 menit, walaupun 40 menit, tapi dicatat di sisi Allah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai detik terakhir sebelum waktu subuh. Allahu Akbar. Jadi usahakan bersama imam hatta yansarif sampai selesai, sampai imamnya selesaikan witir. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin dan rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu upayakan panjangkan bacaan kita ketika kita sholat lail. Mungkin ada yang bertanya, tapi kan Ustadz saya jadi makmum. Terus imamnya cuma baca 30 menit, 40 menit, 50 menit. Itu solusinya bagaimana? Perlu kita camkan. Fakta fikih bahwa sebagian ulama menyatakan telah terjadi ijma' di tengah-tengah para ulama klasik bahwa sholat taraweh atau sholat qiyamul lail itu tidak ada batas rakaat. Tidak ada batas rakaat. Dan ini pandangan 4 imam madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dan sebagaimana saya katakan tadi, sebagian ulama menukilkan ijma', konsensus, kesepakatan para ulama klasik. Memang sedikit ada perbedaan di ulama-ulama yang hadir di belakangan. Tapi ulama-ulama klasik tidak ada khilaf. Ini dijelaskan Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar. Dijelaskan Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya I'lamul Mu'lim, Syarah Muslim. Dijelaskan Al-Imam Al-Iraqi bahwa para ulama klasik sepakat bahwa qiyamul lail, sholat taraweh tidak ada batasan rakaat. 11 boleh, 23 rakaat boleh, 37 boleh, tanpa batas boleh. Dari mana dalil yang diambil oleh para ulama tersebut? Hadis Bukhari. Ketika Nabi SAW bersabda tentang qiyamul lail dan tentang salat tarawih, salatul laili mathna mathna, fa idza khasyiya ahadukumus subha fa'autir biwahidah. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau Anda khawatir masuk waktu subuh, tutup dengan 1 rakaat. Antum yang dengar hadis ini, menurut antum pemahamannya ada batas atau tidak ada batas? Gak ada batas. Dan semakin kuat lagi, hadis ini disampaikan Nabi SAW kepada seorang sahabat yang berdomisili bukan di kota Madinah. Begitu dapat info ini, beliau langsung pulang ke kampungnya dan amalkan. Tidak ada batas. Tidak ada batas. 11 rakaat boleh, 23 boleh, dan seterusnya boleh. Artinya ketika antum kurang puas dengan durasi imam hanya baca 1 juz, level antum 4 juz misalnya. Misalnya jangan tersinggung dulu. Sensitif banget sih. Tambah di rumah. Tapi nggak usah witir. Karena Nabi mengatakan la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Dan ini penting. Perbanyak bacaan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang qiyamul lailnya atau tarawehnya membaca 10 ayat
dia tidak tercatat sebagai orang-orang yang lalai. Dia tidak tercatat sebagai orang-orang yang lalai. Lalu Nabi melanjutkan, "Waman qama bimi'ati ayah," barang siapa yang tarawih atau qiyamul lailnya membaca 100 ayat, kutiba lahu minal qanitin, maka dia tercatat termasuk orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi dia mendapatkan gelar qanitin, artinya muti'in, orang-orang yang taat. Lalu Nabi melanjutkan dan menutup hadis tersebut dengan sabdanya, "Waman qama bi alfi ayah kutiba lahu minal muqantarin." Dan barang siapa yang dalam tarawih atau qiyamul lailnya membaca 1000 ayat, maka dia mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya, para ulama mengatakan nominalnya tidak disebutkan. 1000 ayat. Antum targetnya berapa? 10. Jangan 10. 1000. Kan 11 rakaat atau lebih. Itu 1000 dibagi, bukan 1001 rakaat. 1000, iya jangan 1 rakaat, 1000 totalnya 1 malam itu. Bisa. Bisa insya Allah. Ini 10 malam. Dan yang membuat kita gembira, kita bisa nyontek kok. Hadis Bukhari kan, hadis Aisyah. Baca dengan mushaf. Baca dengan mushaf. Kalau misalnya antum sudah nggak hafal lagi gitu ya. Hafalan antum baru sampai juz 10, ini udah juz 11, juz 12, baca dengan mushaf. Jadi nggak ada alasan. Bangun, bangkit. Jangan sia-siakan ini. Ustadz saya main di zona aman aja deh Pak Ustadz, sholat isya, sholat subuh selesai. Jangan, ini 10 malam terakhir. Kalau main di zona aman itu paling bagus, Nabi yang main di zona aman. Ini Nabi. Hadirin, ini 10 malam terakhir, qiyamul lailnya dikuatin. Dan qiyamul lail kita di Jakarta atau di Jabotabek itu nggak ada apa-apanya dengan qiyamul lail para ulama kita dulu. Sa'ib bin Zaid itu mengatakan bahwa para ulama klasik dulu kalau sudah tarawih, apalagi 10 malam terakhir, itu dari rumah bawa tongkat. Lalu mereka sholat dengan bertumpu dengan tongkat-tongkat mereka. Saking lamanya sholat. Thumman yansorifuna qoblal fajri. Lalu witir dan berakhirnya sholat itu sebelum waktu adzan subuh. Subhanallah. Sa'ib bin Zaid. Dan yang bawa tongkat ini bukan orang sembarangan, bukan kita-kita yang kebiasaannya hanya kul a'udzu birabbin nas. Yang bawa tongkat itu para ahli ibadah pada zaman dulu. Khalid bin Duraik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Sebuah kitab hadis yang ditulis oleh Imam Baihaqi. Khalid bin Duraik menjelaskan bagaimana tarawih di Basrah pada saat itu. Kata Khalid bin Duraik, "Kana al-imam yakhtimul Qur'an arba'a layali." Imam kita dulu menghatamkan Al-Quran di sholat tarawih setiap 4 malam. 4 malam khatam. Malam kelima, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. 4 malam lagi khatam, malam ke-9 alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Berarti 1 malam berapa juz? Ada bingung sih. Gimana mau sholat orang ngitungnya aja bingung. 7,5. Apa? 7,5 juz. Dalam riwayat yang lain, imamnya membaca fi thalathi layalin. Imamnya membaca dan mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 malam khatam.
3 malam khatam, 3 malam khatam. Berarti 1 malam 10. 10 juz. 10 juz. Di Masjidil Haram itu hanya 1 juz. Di 10 malam terakhir 2 juz. Itu sebagian sujud udah gak bangun lagi. Iya, benar. Saya ngelihat pernah samping saya udah sujud terus dia. Kita udah salam, udah bubar, dia masih sujud. Itu 2 juz. 2 juz. Ini 10 juz per malam. Di zaman Khalid bin Duraik. Sebagaimana riwayat Al-Baihaqi. Di tengah perjalanan Ramadan, ini imam sakit. Imamnya sakit. Yang baca 10 juz. Imamnya sakit. Kalau antum jadi makmum, imamnya sakit, respon antum gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Emang udah gue doain Pak Ustadz dari dulu, gitu lah. Ini imam gak punya perasaan. Subhanallah. Imamnya sakit. Akhirnya diganti kata Khalid bin Duraij dengan imam yang kedua. Kana yakhtum, lalu imam yang kedua ini mengkhatamkan setiap 4 malam. Setiap 4 malam. 7,5 juz tadi kurang lebih. 7,5 juz. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau antum jadi makmum, gimana menyikapi imam yang kedua ini? Ya saya doain lagi. Kan grafiknya menurun nih. 10, 7,5, 5, 3, 1, nanti semoga kulhu. Hadirin, kata Khalid, begitu imamnya membaca 7,5 juz kurang lebih per malam, itu makmum mendatangi imam tersebut dan demo. Kata mereka, innaka mimman yukhaffifu alaina. Ini apa-apaan nih? Masa salat tarawih cuma 7,5 juz. Kita minta 10 juz seperti imam yang sakit kemarin. Akhirnya kembali 10 juz per malam. Allahu Akbar. 10 juz. Demo. Kalau kita bubar. Udah gak pakai demo lagi, udah bubar langsung. Itu para ulama. Itu aulia. Itu yang ibadahnya luar biasa. Itu yang gak maksiat. Yang gak terfitnah dengan dunia seperti kita sekarang. Hadirin yang dirahmati, semangatlah. Ini 10 malam terakhir. Dan itu belum Nabi kita SAW. Seperti apa tarawehnya atau qiyamul lailnya sosok yang begitu kita cintai ini. Al-Imam Hakim mengeluarkan dalam kitab Mustadrak, Hudzaifah bin Yaman, saksi bagaimana salat Nabi SAW. Hudzaifah mengatakan, ataitu, aku pernah mendatangi Nabi SAW laila min Ramadan. Mendatangi Nabi SAW di sebuah malam di bulan suci Ramadan. Lalu kita salat taraweh. Apa kata Hudzaifah? Beliau membaca Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. 100 ayat. 200 ayat. Sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu beliau lanjut lagi. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Surat apa? An-Nisa. Sampai selesai. Lalu beliau tutup dengan anaknya, penutupannya surat apa? Kayaknya kulhu Pak Ustaz. Ya Allah, ada Al-Baqarah, An-Nisa, kulhu lah. Ali Imran sallallahu alaihi wasallam, 1 rakaat. 3 surat itu, kalau antum cek di mushaf antum, itu sudah masuk ke juz ke-6. 1 rakaat. Jadi kalau para ulama, 1 kali tarawih, 10 juz, beliau 1 rakaat, masuk ke juz ke-6 sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita Al-Ma'un, kita Ad-Duha,
kita inna a'tainakal kautsar, kita idza jaa nasrullahi wal fath. Hadirin, 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Tunjukkan kepada Allah. Qiyamul Lail. Mereka peluang masuk surganya lebih besar dari kita. Itu Qiyamul Lail mereka. Bagaimana dengan kita? Nabi mengatakan tidaklah datang sebuah kaum kecuali yang selanjutnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Artinya mereka lebih tinggi dari kita. Kalau mereka masih mencari surga, masih mencari ampunan, gimana dengan kita? Yang ketiga, hadirin sekalian, baca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quranul Karim. Malam-malam ini baca Al-Quranul Karim. Khatamkan Al-Quranul Karim. Qatadah, Aswad, itu 2 malam khatam, 2 malam khatam, 2 malam khatam, 2 malam khatam. Al-Aswad. Qatadah, Al-Imam Qatadah, di 20 pertama, 3 hari khatam. 3 hari khatam, 3 hari khatam. Al-Imam Qatadah. Begitu masuk 10 malam terakhir, sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Al-Imam Qatadah. Al-Imam Bukhari di Ramadan 40 kali khatam. Al-Imam Bukhari. Al-Imam Syafi'i rahimahullah hanya 2 kali khatam per hari. 60 kali khatam di Ramadan rahimahullah. Antum bayangin gak sih kalau Imam Syafi'i punya usaha tambahan kue-kue kering, kira-kira dapat gak tuh 2 kali khatam per hari? Buka toko online di Ramadan, tokonya belum dia tutup, gak dapat. Ini masalah pilihan hadirin. Ini masalah pilihan, mana yang kita pilih? Ganjaran dari Allah atau tawaran-tawaran yang dipaparkan oleh dunia. Hanya 10 hari ini kok. Manfaatkan. Kalau kita kecapean, minimal 100 ayat per malam. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Darimi. Dan hadis ini dihasankan oleh sebagian pakar hadis. Di antaranya Syekh Albani rahimahullah. Di antara juga Syekh Syu'aib Al-Arnaud. 2 nama ini adalah pakar hadis abad ini yang begitu luar biasa. Nabi mengatakan man qara'a bimi'ati ayat fi laila kutibalahu kunutu laila. Barang siapa yang membaca 100 ayat di malam hari, maka bonus pahalanya, bonusnya ya, di samping 1 huruf dapat 10 pahala, bonusnya sholat tarawih semalam suntuk. 100 ayat, baca. Ini keutamaan yang begitu luar biasa. Jadi antum kalau mau safety player, sholat isya subuh berjamaah, lalu tarawih bersama imam, kalau bisa nambah lagi. Lalu baca Al-Quran 100 ayat per malam. Semalam suntuk, isya subuh bonus semalam suntuk, tarawih bersama imam, bonusnya semalam suntuk, lalu baca 100 ayat, bonusnya semalam suntuk. Jadi suntuk, udah suntuk banget udah deh, udah dapat dah. Jadi 1 malam, pahala antum 3 malam, bayangin gak sih itu? Itulah pentingnya ilmu. Itulah pentingnya kita belajar. Kita ngerti shortcut-nya hadirin. 3 malam pasti dapat Lailatul Qadar. Lalu tambahan. Yang berikutnya, bagaimana cara menghidupkan malam? Doa. Banyak doa. Doa. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan banyak doa di malam-malam ini. Dan doa yang diajarkan Nabi kita SAW kepada Aisyah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Imam Ahmad, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah,
Engkau adalah al-afu dan menyukai segala bentuk ampunan. Maka ampunilah diriku. Al-afu hadirin sekalian. Yang menghapuskan dosa. Yang menghapuskan dosa. Yang menghilangkan dosa dari catatan para malaikat. Al-afu. Yang menghilangkan dosa itu dari memori kita pada hari kiamat nanti. Al-afu. Yang menggantikan dosa kita dengan pahala sebagaimana surat Al-Furqan. 10 malam ini perbanyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa ini yang dibaca? Dijelaskan oleh para ulama. Kata mereka, karena kalau dosa kita diampuni, maka masalah kita di dunia dan di akhirat selesai. Karena masalah-masalah itu yang ngundang itu dosa. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu gara-gara dosa-dosa kalian. Malam ini malam ampunan hadirin. Minta Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak baca. Lalu ingat dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa kita enggak sholat. Dosa kita mungkin ada yang zina sewaktu itu. Dosa ketika kita pakai obat-obat terlarang. Dosa kita durhaka kepada orang tua, ingat hadirkan dosa-dosa tersebut di malam-malam itu dan minta kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, maafkan dosa-dosaku. Karena Engkau sangat suka dengan seluruh bentuk ampunan. Baca ini dari lubuk hati kita. Hadirkan motivasi untuk membersihkan diri dari dosa. Ini malam-malam mulia, malam-malam ampunan. Man qama ramadhana man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua penyakit dunia akhirat kita gara-gara dosa. Kalau dosa ini dihapuskan, semua clear. Malam-malam ini perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hidupkan malam ini dengan berpenampilan sebaik mungkin. Berpenampilan sebaik mungkin. Ini sunnahnya para ulama terdahulu. Ya, sebagaimana dikatakan Ibnu Jarir. Ibnu Jarir mengatakan dulu para ulama kita itu benar-benar mandi, pakai parfum, lalu tampil serapih mungkin di malam-malam ini. Karena mereka mengingat firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya ayuhan nas khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai manusia, bawa perhiasan Anda kalau mau ke masjid, kalau mau ibadah. Nabi SAW bersabda, innallaha ahaqqu an yutazayyana lah. Allah itu lebih berhak mendapatkan penampilan prima kita. Jadi penampilan necis kita, penampilan keren kita, penampilan cantik kita, yang paling berhak mendapatkan hal itu semua, ya pencipta kita, bukan orang lain. Makanya sebagian para ulama itu beli baju baru untuk malam-malam ini. Tamim Ad-Dari itu beli 2 baju baru. Mohon maaf, Ayub As-Sikhtiyani. Ayub As-Sikhtiyani beli 2 baju baru untuk dipakai secara khusus di 10 malam terakhir di Ramadan. Thabit Al-Bannani itu benar-benar tampil keren di 10 malam terakhir di Ramadan. Tamim Ad-Dari, beliau beli baju seharga 1.000 dirham untuk beliau pakai di 10 malam terakhir. Allahu Akbar. Kok antum gak kagum sih? Antum gak tahu ya 1.000 dirham berapa? 60 juta. 60 juta. Gak mubadzir itu Pak Ustadz. Inti mubadzir bukan 1 rupiah atau 100 juta. Tapi kita kemanakan uang tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu menunjukkan ketakwaan yang ada di dalam hati. Pakai baju-baju kita yang terbaik.
Para akhwat di belakang, jangan pakai daster di 10 malam terakhir. Malu-maluin. Ya Allah, udah gitu yang klasik. Yang dari tahun 60 masih istiqomah di lemari bajunya, yang udah bolong kanan, bolong kiri. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita mau tampil keren, itu ketika ibadah. Bukan ketika ke Balai Sudirman, bukan ketika ke Balai Kartini, bukan ketika ke GCC misalnya. Ketika beribadah kepada Allah. Allah lebih berhak mendapatkan hal tersebut. Pakai. Parfum antum yang bagus pakai di 10 malam terakhir. Kalau perlu beli yang baru kalau nggak ada. Itu para ulama. Mereka tampil keren. Baju gamis antum yang terbaik, yang pada hobi batik, pakai batik antum yang terbaik. Jadi kalau antum di rumah punya batik Iwan Tirta, nah 10 malam terakhir dipakai. Jangan dipakai ketemu manusia, ketemu Allah dipakai itu baju. Oh yang kasih rezeki Allah kok. Pakai. Ini 10 malam terakhir. Dan itu para ulama. Makanya beda ya, ulama dengan kita bagaimana pengagungannya kepada Allah. Bagaimana pemuliaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kultur mereka. Tampil keren. Dan yang terakhir yang dirahmati hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi di 10 malam ini aiqadha ahlahu. Beliau bangunkan keluarga mereka. Dan ini penting. Beliau itikaf di 10 malam terakhir. Tapi beliau masih sempat membangunkan keluarga beliau. Ali bin Abi Thalib sebagaimana riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan Nabi itu selalu membangunkan keluarganya di malam-malam itu. Begitu juga dengan Zainab bin Ummu Salamah. Mengatakan bahwa Nabi membangunkan keluarganya yang sudah bisa sholat di malam-malam itu. Jadi hadirin sekalian, malam-malam ini itu rumah kita harus tampak beda. Yang beribadah bukan hanya kita, pasangan kita, anak-anak kita, bangunkan yang sudah bisa sholat. Ini sunnah Nabi SAW. Wa aiqadha ahlah. Dan yang mau iktikaf, jangan lupakan orang rumah. Yang iktikaf telepon, cek anaknya bangun apa enggak. Karena terkadang anak-anak kita itu begitu senang ketika bapaknya iktikaf. Karena nggak ada yang jaga, nggak ada yang kontrol, nggak ada yang ini, benar gitu loh. Karena kan saya juga pernah SMA di sini. Jadi begitu bapak saya, ayah saya itu senang banget, bebas. Kontrol, cek. Ini anak lagi ngapain nih? Jangan sampai bapaknya ke masjid, anaknya hangout, anaknya clubbing, anaknya mabok, anaknya masuk got. Iya kan. Jadi iya kan teler ya banyak lah kasus antum tahu. Mungkin yang ketawa pengalaman temennya kali. Jadi bukan pengalaman dia ya, pengalaman temennya. Jadi bangunkan anak-anak kita. Hadirin, nuansa 10 malam terakhir ini nggak boleh lepas. Antum lihat beda deh. Antum bangunkan, antum buka pintu anak antum yang pertama, antum lihat dia sedang sujud kepada Allah, gimana perasaan antum? Antum melihat kamar orang tua antum, kedua sosok yang sangat kita cinta itu lagi baca Al-Quran, yang satu lagi ruku, gimana perasaan antum hadirin sekalian? Ketika kita lihat anak kita yang paling kecil, walaupun terngantuk-ngantuk, dia lagi berdoa kepada Allah, gimana perasaan kita? Ini 10 malam terakhir, itu rumah itu harus menyala. Sudut-sudut rumah terisi dengan anggota-anggota rumahnya. Ada yang menyepi di ruang tamu, ada yang di kamar, tapi jangan di dapur. Jangan di dapur gitu loh, apalagi dekat kulkas. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam-malam yang istimewa. Oleh karena itu, jangan sendirian cari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah ibadah keluarga. Lailatul Qadar ibadah keluarga. Aiqadha ahlahu. 10 hari ini itu jalani bersama keluarga. Aiqadha ahlahu. Nabi bangunkan, Nabi perhatian. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan yang terakhir, sebelum kita tutup, hadirin, terakhir, kita nggak akan mendapatkan sensasi di tanggal 1 Syawal, kecuali kita husnul khotimah di 10 hari terakhir ini. Kita nggak akan bisa mendapatkan kenikmatan yang tiada tara ketika bertakbir di sholat id, kecuali kita habis-habisan di 10 hari ini. Hadirin beda.
sensasinya orang dapat nilai 8 belajar dengan dapat nilai 9,9 tapi dapat bocoran di warung sebelah. Itu beda. Seperti ini juga. Orang yang gak ibadah di hari-hari ini gak ada sensasinya di 1 Syawal. Hanya sebuah rutinitas, makan ketupat dan seluruh berlalu begitu saja. Tapi orang yang jungkir balik di 10 hari ini, orang yang mati-matian, orang yang begitu bangun-bangun kamar mandi, geber-gebur, wudhu lagi, lalu sholat lagi, ngantuk, geber-gebur lagi, mandi lagi, wudhu lagi, sholat lagi, maka dia akan mendapatkan sensat yang luar biasa pada saat dia keluar sholat id dan dia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia berhasil memaksimalkan 10 hari ini. Karena dia sudah berusaha jadi hamba Allah. Kenikmatan itu tergantung effort yang kita keluarkan. Kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah dirasakan oleh ahli dunia, maksimalkanlah 10 malam ini. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Sangat bermanfaat sekali materi yang Ustaz sampaikan dan insya Allah kita bisa mengambil faedahnya dan bisa mengamalkannya insyaallah ta'ala. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair. Silakan kita buka sesi tanya jawab dan mungkin hanya 1 per brothers dan atau 1 per sister karena insya Allah kita masih ada waktu untuk bertanya jawab di bazar nanti atau ketika kita berbuka puasa insyaallah ta'ala. Silakan Abdul Razak. Ya, kita mulai dari sister side dulu ya. Ladies first. Gak apa-apa, nanti kita ngeriung di bawah sama Ustadz. Sambil makan mungkin atau sambil santai. Yang pertanyaannya menggantung ya, tadi disampaikan oleh Mas Fani. Silakan sister yang mau bertanya. Silakan. 1 pertanyaan dan diharapkan sekali sesuai dengan tema. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya. Dengan siapa maaf? Mutia. Oke Mutia, silakan. Silakan Pak Mutia. Pak Ustadz, sebelumnya nih, bagaimana dengan wanita yang sedang haid namun ingin mendapatkan Lailatul Qadar yang sempurna? Iya. Apakah ada kesempatannya begitu ya? Iya. Oke, Mutia terima kasih. Jazakallahu khair. Terima kasih. Silakan, Ustaz. Jazakallahu Ya, khairan. terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama, mimpi buruk bagi sebagian wanita-wanita soleha, para wari-wari Allah dari kaum Hawa, adalah ketika mereka mendapatkan haid khususnya di prime time Ramadan seperti 10 hari terakhir. Gimana biar mereka tetap mendapatkan hal tersebut? Yang pertama, khususnya untuk para akhwat, yang pertama sedih. Iya, sedih. Sedih yang tidak dibuat-buat. Sedih yang natural. Sedih yang lahir dari iman. Sedih yang lahir dari rasa rindu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan remehkan rasa sedih. Dan bersyukurlah ketika kita merasa sedih saat haid itu datang di malam ke-21, malam ke-22, malam ke-23. Karena sedih itu tanda iman. Hanya orang yang bertakwa yang sedih ketika dia nggak dapat kesempatan beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 92 tentang para sahabat yang tidak bisa ikut perang Tabuk. Sahabat yang tidak bisa ikut perang Tabuk karena nggak punya uang, karena nggak punya bekal. Allah katakan tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Ketika mereka laporan kepada Nabi dengan harapan Nabi bisa mensupport mereka, Nabi bisa bantu mereka, Nabi bisa mendonasikan harta-harta untuk mereka, tapi Nabi nggak bisa bantu apa-apa karena harta nggak ada pada saat itu. Mereka pulang dan mata-mata mereka penuh dengan air mata. Mereka nangis, hazanan, mereka sedih karena mereka nggak bisa melakukan amalan yang mereka cita-citakan. Mereka nggak punya uang untuk berjihad. Hadirin, orang-orang yang sedih itulah yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Nabi bersabda di hadapan rombongan yang berangkat ke perang Tabuk. Di tengah jalan, Nabi mengatakan kepada sahabat yang ikut bersama beliau, ma qata'tum wadiyan wala sirtum syi'ba illa wa kanu ma'akum wa hum fil madinah habasahumul udhru aw kama qala. Wahai para sahabatku, ini kita lagi jalan begini nih. Tidaklah kalian melewati sebuah jalan
atau melintasi sebuah lembah kecuali saudara-saudara kalian di kota Madinah mendapatkan pahala kalian secara sempurna. Padahal mereka nggak berangkat, mereka nggak ada di sekitar kita. Mereka hanya bisa menunggu di kota Madinah, nggak punya uang. Tapi mereka dapat seluruh pahala-pahala kalian. Bukan hanya pahala jihad kalian, tapi pahala langkah demi langkah. Nabi katakan, tidaklah ada satupun jalan yang kalian lewati atau lembah yang kalian lewati. Ini menunjukkan bahwa rasa sedih yang kita alami ketika kita nggak bisa beribadah. Dan terapkan dalam semua hal. Wanita yang haid, wanita yang nifas, yang hamil atau menyusui, dia pengen puasa tapi dia lemah, air susu nggak keluar dengan baik, akhirnya dia berbuka. Maka sekali lagi dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang menghidupkan malam-malam tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati, khususnya para wanita dan kita semua. Banyak orang yang lupa konsep ibadah. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Adz-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Apa tafsir ibadah dalam ayat ini? Al-Imam Mujahid, kalau antum cek di buku tafsir klasik, Al-Imam Mujahid mengatakan ibadah artinya li'amurahum wa anhahum. Untuk aku perintah dan untuk aku larang. Jadi untuk aku perintah dan untuk aku larang. Jadi jangan mendikotomi ibadah. Ibadah itu bukan hanya menjalankan perintah, tapi juga menjauhi larangan. Saat kita puasa, kita menjalankan perintah. Saat kita baca Quran, kita menjalankan perintah. Saat kita tarawih, kita menjalankan perintah. Maka kita sedang beribadah. Pertanyaan saya kepada para akhwat, ketika seorang wanita haid atau nifas, ada larangan nggak buat dia? Ada. Ada. Apa larangannya? Beribadah. Apa larangannya? Sholat. Lalu apa? Puasa. Baik sholat wajib, sholat tarawih dan seterusnya. Maka terapkan ayat ini. Ketika seorang wanita haid atau nifas tidak puasa, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang wanita haid dan nifas tidak sholat, maka dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang wanita haid dan nifas tidak bisa sholat tarawih, dia sedang beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Karena satu-satunya alasan dia nggak puasa, dia nggak tarawih, dia nggak sholat 5 waktu, satu-satunya alasan untuk taat pada larangan Allah. Dan itu ibadah. Jadi jangan dilupakan kita sedang beribadah kepada Allah. Maka ketika wanita haid masuk ke waktu zuhur dan dia berbicara dalam dirinya sendiri, saya nggak sholat zuhur karena taat pada larangan Allah, dia dapat pahala pada waktu zuhur. Lalu masuk waktu asar, dia katakan lagi, saya nggak sholat asar karena taat kepada Allah, dapat pahala lagi di waktu asar. Lalu waktu maghrib, dia katakan demikian, saya satu-satunya alasan saya tidak sholat maghrib karena taat kepada Allah, dapat pahala juga. Makanya seorang pakar usul fikih besar pada hari ini, pakar fikih juga, salah satu ulama besar yang bernama Syekh Sa'ad Asy-Syadhri, ketika beliau ditanya, apa hukumnya seorang wanita minum obat penahan haid selama bulan Ramadan agar dia bisa maksimal beribadah? Kata beliau, pada dasarnya boleh-boleh saja, tapi yang afdol dia tidak meminumnya, natural aja, karena para sahabiat pun natural secara umum. Yang kedua, saya mau bertanya kepada wanita tersebut, apa sih tujuan dia minum obat penahan haid tersebut? Tujuan dia untuk beribadah. Kalau begitu sama saja kata beliau. Karena ketika si wanita haid dan dia tidak sholat, dia tidak puasa, alasannya karena taat terhadap larangan Allah, dia juga beribadah. Maka nggak ada alasan untuk meminum obat tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang ketiga, kerjakan ibadah yang masih bisa dikerjakan, yaitu berzikir. Berzikir jelas boleh, perbanyak baca tasbih, tahmid, tahlil, perbanyak istighfar, perbanyak doa, karena doa tidak disyaratkan harus bersih dari haid. Lalu kita bisa baca Al-Quranul Karim dengan hafalan kita. Dan kalau kita ingin baca dengan mushaf, walau ta'ala bisawab, pendapat yang
saya kuatkan dengan keterbatasan ilmu saya dan pendapat Malikiyah, insya Allah diperbolehkan. Apalagi kalau misalnya kita baca via gadget, karena sebagian para ulama kontemporer mengatakan gadget bukan mushaf. Tapi kalau kita mau baca dengan mushaf, hendaknya kita pakai pembatas atau media lain sehingga tidak bersentuhan langsung antara kulit kita dengan mushaf tersebut, karena mayoritas para ulama tidak membolehkan terjadi sentuhan langsung antara kulit wanita yang sedang haid dengan mushaf. Jadi itu pendapat mayoritas para ulama, bahkan sebagian ulama yang menukilkan ijma'. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mungkin itu ya Mbak Mutia ya. Iya. Dan mudah-mudahan mewakili pertanyaan dari akhwat yang lainnya. Kalau ada yang kurang, kita nanti tanya lagi dengan Ustadz di bawah. Insya Allah. Ada bagian juga untuk sister, silakan tanya pada panitia di mana boleh bertanya dengan Ustadz. Ada pun untuk brother, waktu kayaknya sudah mendekati buka puasa dan kita ada satu amanah yang harus kita selesaikan. Dan tidak apa-apa, nanti kita habis makan malam, mungkin kita bisa tanya jawab dengan Ustadz. Kita puas-puasin di bawah, makanya stay di sini. Makan di sini sudah disiapkan buat kalian semua gratis dan tidak perlu beli di manapun. Jadi kalian bisa tanya dengan Ustadz di bawah. Oke? Satu amanah, satu hadiah untuk satu orang. Dan sepertinya kita kuis dulu baru kita tutup kesimpulan. Gimana? Atau kita langsung grand prize. Kesimpulan dulu Ustadz. Kesimpulan. Oke, kita ada oleh-oleh dari Ustadz untuk dibawa pulang. Silakan Ustadz. Iya, sebelum sebelum kuis ya, sebelum kuis. Penutupannya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jarak antara kita dengan 10 malam terakhir hanya beberapa malam saja. Malam ini malam ke-17, lalu 18, 19, 20 dan kita masuk ke malam-malam mulia tersebut. Dan saya ingatkan safety player karena ternyata banyak para ulama mengatakan malam genap pun punya peluang di masalah ini, walaupun peluang terbesar tetap di malam ganjil. Dan saya ingin ingatkan, tunjukkan dan buktikan diri kita layak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya 10 malam, hanya 10 hari. Dan saya ingin ingatkan juga, walaupun malam kita habis-habisan, kalau bisa hari kita isi dengan ibadah. Imam Syafi'i mengatakan kalau bisa 10 harinya kita usahakan beribadah di sana sebagaimana kita berusaha beribadah di malam hari. Waqi' bin Jarrah di 10 hari terakhir antara zuhur dan asar itu selalu beliau isi dengan sholat sunnah mutlak. Karena 10 hari ini itu pun juga spesial sebagaimana malamnya. Lalu yang terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tutup dengan sebuah sabda dari Nabi SAW, riwayat Imam Nasai. Nabi mengatakan, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu closing statement beliau adalah, waman hurima khairoha faqad hurim. Barang siapa yang gagal mendapatkannya, maka dia akan gagal di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang gagal mendapatkannya, maka dia akan gagal di dunia maupun di akhirat. Karena udah kelewatan. Kita cuma dikasih waktu 10 hari lalu Anda nggak maksimalkan. Anda cuma hanya dikasih waktu nggak lama, tapi Anda nggak habis-habisan, kelewatan. Barang siapa yang gagal, maka dia akan gagal di dunia maupun di akhirat. Kecuali kalau Allah berikan pintu taubat kepada dia. Ini yang harus kita camkan. Dan untuk menambah semangat kita, coba renungkan bisa jadi 10 malam ini adalah 10 malam terakhir kita di dunia yang fana ini. Kesempatan terakhir mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan berpikir ada tahun depan. Jangan berpikir ada tahun 1439, 1440 dan seterusnya. Kesempatan kita hanya tahun ini saja. Selanjutnya itu bisa jadi kita dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 10 malam ini renungkanlah, bisa jadi ini 10 malam terakhir kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan memaafkan segala dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang keluar dari Ramadan dengan predikat takwa,
dan bersih dari dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Jazakumullah khair. Ustadz. Jazakallah khair.